adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput kita adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian yang berkata, dari terbit matahari. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami sampai pada saat ini. Ya Bapa, berkati ibadah kami ini. Sekarang kami akan memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, kakak mau tanya, apa judul cerita kita minggu lalu? Ya, benar. Disembuhkan dan menjadi keluarga Allah. Terdapat di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26. Sebelum kita mendengarkan cerita pada minggu ini, kita angkat satu pujian yang berkata, "Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Kita ulangi sekali lagi. Sebelum mendengarkan cerita, adik-adik mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami pada hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan mendengarkan cerita, mendengarkan firman-Mu. Tuhan sendingkan telinga-Mu buat kami, adik-adik sekolah minggumu, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik apa yang diceritakan oleh kakak sekolah minggu. Ya Bapa, kami berdoa buat Kak Juni juga yang akan bercerita. Tuhan berkati sehingga adik-adik sekolah minggumu dapat mendengarkan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam jumpa kembali di minggu ini. Adik-adik sekolah minggu saat ini berada di rumah. Apa kabar? Semoga sehat dalam kasih Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi hari ini
adik-adik akan diperdengarkan satu cerita yang baru. Kalau minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan satu cerita yang sangat menarik menjadi keluarga Allah. Nah, pagi hari ini kakak akan menyampaikan satu cerita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Nah, adik-adik di rumah sebentar setelah mendengarkan cerita ini boleh membaca bagian Alkitab. Dan di sana adik-adik bisa mengerti cerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kakak akan bercerita satu cerita yang berjudul Bersaksi dengan Berani. Ya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi keluarga Allah itu adalah anak-anak yang harus berani dalam memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Petrus dan Yohanes ditangkap oleh imam-imam dan para pengawal bait Allah pada saat itu, juga bersama orang-orang Saduki. Dan mereka ini adalah orang-orang yang begitu tegas dalam aturan yang mereka pahami tentang ajaran yang mereka pelajari. Dan mereka itu semua orang-orang yang pintar, orang-orang yang terpelajar, dibandingkan dengan Petrus dan Yohanes. Dia hanyalah seorang nelayan. Mereka adalah nelayan, pelayan-pelayan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kenapa para imam, orang-orang Saduki, menangkap Petrus dan Yohanes? Sesungguhnya mereka itu sudah beberapa hari, sekian lama mereka sudah dongkol, mereka sudah marah melihat Petrus dan Yohanes. Kenapa? Ya, karena mereka melihat bahwa Petrus dan Yohanes itu lebih banyak orang datang kepada mereka, dan mereka mau mendengarkan apa yang mereka sampaikan tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga para imam dan pengawal bait Allah, bahkan orang-orang Saduki, termasuk orang Farisi, saat itu mulai takut dan ragu. Nanti kalau dibiarkan, orang-orang lebih banyak ikut dan percaya kepada mereka, kita bisa dilupakan mereka nantinya. Sehingga mereka tidak setuju. Mereka mengatakan mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan banyak hal, karena semakin hari akan semakin banyak pengikut mereka. Dan bahkan mereka itu akan mau menjadi pengikut Yesus dan percaya kepadanya melalui Petrus dan Yohanes. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah imam-imam dan para pengawal bait Allah itu bersama dengan orang Farisi dan orang-orang Saduki membangun satu rencana, berpikir bagaimana caranya supaya orang-orang tidak ikut kepada Petrus dan Yohanes. Sehingga mereka bertanya kepada yang lain, apa yang harus kita perbuat sehingga kedua orang ini tidak melanjutkan apa yang mereka lakukan, kemudian supaya orang banyak tidak mengikut mereka. Karena ketika kita mau kembalikan Petrus dan Yohanes ini, mereka ini sudah
kenal seluruh Yerusalem bahwa mereka telah banyak melakukan mujizat, banyak melakukan penyembuhan kepada orang yang sakit. Seperti cerita kita minggu yang lalu, orang lumpuh disembuhkan oleh mereka. Ya, melalui Petrus dan Yohanes oleh kuasa Tuhan Yesus. Sehingga para imam ini memanggil semua pasukan mereka, kelompok mereka, dan mereka perintahkan kepada para pengawal dan pasukannya, tangkap mereka berdua itu. Tangkap yang selalu berkhotbah bercerita tentang Yesus yang telah mati tetapi bangkit dari antara orang mati. Ya, meskipun demikian adik-adik, Petrus dan Yohanes sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang membuat orang kacau atau ribut. Bahkan mereka tidak jahat. Ya, pada saat itu di satu tempat yang disebut Serambi Salomo, tempat gerbang yang begitu indah, banyak orang sering berkumpul dan datang beribadah. Sehingga mereka melalui pengawal-pengawal bait Allah dan pasukannya itu, Petrus dan Yohanes ditangkap. Tangannya dibelenggu atau diikat seperti pada saat Yesus ditangkap, diikat dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini, yang disampaikan atau diajarkan kepada orang banyak, itu tidak dilupakan oleh orang-orang yang sudah mendengarkan. Karena ada Roh Kudus yang membangkitkan dan membuat mereka selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga semakin banyak orang tetap percaya dan bertambah orang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya mengatasi itu, Petrus dan Yohanes dimasukkan ke dalam penjara. Nah, keesokan harinya adik-adik, Petrus dan Yohanes kembali dipanggil dan diambil dari dalam penjara, dibawa menghadap kepada sidang mahkamah agama. Di sana ada imam besar Kayafas yang telah mengundang para imam-imam yang lain, juga orang-orang Farisi yang benci kepada Yesus, untuk membicarakan, mengadili, menghakimi Petrus dan Yohanes. Tetapi mereka bingung. Mereka bingung. Sehingga para imam besar atau Kayafas dan semua imam-imam yang lain bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dari mana kuasamu untuk menyembuhkan orang lumpuh itu? Kebetulan juga orang-orang lumpuh yang telah disembuhkan itu, mereka ikut masuk dalam ruang persidangan, dan kebetulan ada dekat di samping Petrus dan Yohanes. Ya, Petrus dan Yohanes tidak takut lagi. Mereka tidak gentar. Tetapi mereka telah berani karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka. Langsung tanpa gentar dan takut, Petrus dan Yohanes memandang bapak-bapak yang ada saat itu, imam-imam dan pengawal-pengawal. Mereka menatap mereka yang marah-marah. Petrus dengan berani bersama Yohanes mengatakan begini, tuan-tuan yang terhormat, bapak-bapak imam-imam yang terhormat di tempat ini, bagaimana orang ini sembuh? Mereka ini sembuh karena kasih dan kuasa Yesus Kristus melalui Roh Kudus
bekerja dalam hati kami untuk kesembuhan orang-orang ini sehingga mereka dipulihkan dari sakitnya dan mereka percaya. Dan juga mereka masuk menjadi keluarga Allah. Jadi Petrus dan Yohanes tidak lagi takut menghadapi para imam besar dan orang-orang Farisi pada saat itu. Kemudian Petrus dan Yohanes melanjutkan mengatakan begini, tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus. Para imam pada saat itu, adik-adik, semakin heran melihat apa yang dinyatakan oleh Petrus dan Yohanes. Dan apa yang mereka katakan itu terbukti bahwa orang yang lumpuh sejak lahir, kurang lebih umurnya itu 40 tahun. Orang yang lumpuh sejak lahir bisa disembuhkan oleh kuasa Yesus yang bekerja di dalam hati Petrus dan Yohanes. Nah, dengan demikian para imam heran dan semakin bingung bagaimana caranya supaya Petrus dan Yohanes ini tidak melanjutkan memberitakan tentang Yesus yang telah bangkit dari orang mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, para imam itu adalah orang-orang terpelajar. Dibandingkan Petrus dan Yohanes, hanyalah seorang nelayan. Sehingga para imam-imam yang lain dan orang-orang Farisi yang mengenal mereka berbisik-bisik di antara mereka mengatakan, bukankah itu mereka ini nelayan dari Danau Galilea? Mereka berbisik-bisik. Nah, adik-adik, itu benar bahwa Petrus dan Yohanes itu bukan orang yang terpelajar, bukan orang seperti imam-imam yang orang pintar, tetapi karena janji Tuhan Yesus kepada mereka, ketika Roh Kudus itu datang, mereka akan semakin berani memberitakan tentang Yesus yang mereka pernah bersama-sama dengan Dia. Baik pada saat Yesus masih ada bersama-sama pada saat itu, setelah Yesus bangkit pun mereka tetap ceritakan dan mengingat, dan mereka tidak pernah ragu dan takut untuk menceritakan tentang Yesus yang telah mereka salibkan, namun bangkit kembali dari antara orang mati. Sehingga kembali mereka berpikir, para imam ini berpikir, wah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak mungkin membawa kembali mereka ke dalam penjara, karena orang-orang di Yerusalem sudah tahu bahwa mereka ini telah menyembuhkan banyak orang. Orang-orang lumpuh dalam nama Yesus. Akhirnya setelah itu Petrus dan Yohanes disuruh keluar dari ruang persidangan. Mereka disuruh keluar. Mereka mau berembuk dulu, bercerita, mencari alasan apa yang tepat untuk memberhentikan mereka menceritakan tentang Yesus yang telah mati bangkit kembali. Keluarlah Petrus dan Yohanes dan beberapa orang yang ikut sama mereka. Tinggallah mereka berbincang-bincang memikirkan bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka mengambil satu kesepakatan. Wah, kalau begitu kita suruh saja Petrus dan Yohanes berhenti. Tidak boleh menceritakan lagi tentang Yesus yang telah bangkit. Ya, itu saja. Akhirnya setelah mereka sepakat, Petrus dan Yohanes kembali dipanggil masuk ke dalam. Disampaikanlah keputusan mereka itu kepada Petrus dan Yohanes.
Sekarang kami tidak akan penjarakan engkau, tetapi dengan syarat kau harus berhenti menceritakan tentang Yesus yang bangkit itu. Ya, dengan spontan Petrus dan Yohanes mengatakan begini, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kami harus menceritakan tentang semua yang telah kami dengar, semua yang telah kami lihat waktu kami bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi para pemimpin-pemimpin itu mengancam mereka. Dan mereka melepaskan Petrus dan Yohanes, tidak lagi dipenjarakan. Setelah Petrus dan Yohanes dibebaskan, mereka langsung pergi ke rumah sahabat-sahabatnya. Dan mereka sangat bersuka cita berjumpa kembali dengan teman-teman yang selalu setia berdoa. Dan di sana mereka bersuka cita, kemudian mereka berdoa bersama-sama karena kasih Tuhan selalu menyertainya. Nah, setelah mereka berdoa, rumah yang mereka tempati itu digoncang seperti gempa bumi. Ada Roh Kudus yang turun kepada mereka, sehingga kekuatan yang mereka alami semakin kuat, semakin diberkati dan berani untuk melakukan pemberitaan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena mereka sudah menjadi keluarga Allah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Yesus, kita harus berani bersaksi tentang Yesus, menceritakan Yesus yang adalah Juru Selamat dunia. Semoga cerita kita pagi hari ini membuat kita berani untuk bersaksi tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Shalom. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalan untuk kita, silakan adik-adik buka di rumah, terdapat dalam Yohanes pasal 16 ayat 23. Dari sini kakak bacakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama. Kakak ulang, Yohanes 16 ayat 23b. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Mari adik-adik, kita siapkan persembahan kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, aku bawa dan berikan persembahan. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh baik, Engkau yang selalu mengasihi kami. Kami berterima kasih kepadamu karena kami boleh beribadah hari ini. Kami juga telah mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Sebagai anak Tuhan, kami harus berani bersaksi. Biarlah Roh Kudus Tuhan berada selalu dalam hati kami untuk menjadi anak-anak Tuhan.
Ya Allah, Bapa di sorga, saat ini juga kami telah menyatakan persembahan syukur kami atas segala pengasihan-Mu. Mari Engkau berkati sehingga berguna dengan baik di dalam kehidupan persekutuan kami anak-anak sekolah minggu di jemaat kami Po Wasuponda ini. Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk seluruh orang tua kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami, kakak-kakak pembimbing kami, kiranya selalu dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Biarlah kami hidup selalu dalam kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami selalu kuat dan semangat menerima anugerah Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga Bapak Pendeta dan seluruh majelis gereja kami yang ada, sehingga dalam mengangkat tugas pelayanannya selalu diberkati dan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Berkati juga para pemimpin bangsa kami Tuhan, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok, sehingga semuanya boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Kami hidup selalu dalam suasana saling mengasihi, dalam suasana damai sejahtera. Terima kasih Bapak, ini doa kami, doa syafaat kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada saat ini. Ya Bapa, ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.